Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi pembelajaran kelas 5 semester 1 pada tema 3 makanan sehat di subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Muatan pembelajaran hari ini adalah tentang pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Kita berbicara tentang sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memama biak. Nah, yang termasuk hewan ruminansia itu adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Pada sistem pencernaan hewan ruminansia ini lebih kompleks jika dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrab atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, coba kalian perhatikan penjelasan mengenai proses pada hewan ini dengan seksama. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia tadi adalah sapi. Mari kita cari informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ yang pencernaannya seperti berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian lidah. Lidah pada sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva juga berfungsi dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, perlu kalian ketahui, lambung sapi berbeda loh dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Nah, lambung-lambung sapi terdiri atas 4 bagian. Ada yang disebut dengan rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Bagian-bagian dari lambung sapi. Tuh, rumen. Rumen kita sebut juga dengan perut besar. Rumen itu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Yang kedua adalah retikulum atau kita sebut dengan perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Ketiga, omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum.
Yang terakhir, abomasum atau perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh obamasum. Obamasum tadi disebut juga dengan perut masam. Nah, itu saja materi yang disampaikan pada pembelajaran HIPA hari ini, khususnya di hewan ruminansia. Salah satu contohnya adalah sapi. Baik, anak-anak, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.